Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, dalam setiap rangkaian kegiatan kita Allah masih memberikan kita nikmat berupa iman, Islam dan ihsan. Selanjutnya salat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak semuanya, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang budaya Melayu Riau, pelajaran budaya Melayu Riau tentang Gurindam 12. Bab 2, apresiasi dan kreasi karya sastra dalam aksara Melayu Riau. Itu dia judul babnya itu, apresiasi dan kreasi karya sastra dalam aksara Melayu Riau. Dalam aksara berarti bentuknya tulisan. Apa contohnya di antara karya sastra dalam bentuk aksara atau tulisan? Itu adalah karyanya Raja Ali Haji yang sangat terkenal dari dulu sampai sekarang, namanya Gurindam 12. Jadi asal mulanya Gurindam 12 ini sebenarnya adalah mas kawin Raja Ali Haji untuk Engku Putri di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat. Jadi Raja Ali Haji ini asli Pulau Penyengat atau Kepulauan Riau. Raja Ali Haji ini juga salah satu tokoh Melayu yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Jadi kita harus berbangga dengan Raja Ali Haji, dan kita pun harus kenal siapa itu Raja Ali Haji, kenapa ia sangat terkenal, kenapa karyanya begitu fenomenal sehingga sampai sekarang masih menjadi sebuah karya sastra yang spektakuler. Belum ada orang yang bisa menandingi Gurindam 12-nya Raja Ali Haji. Kenapa bisa begitu? Ternyata orientasinya, jadi kita harus ingat, orientasinya adalah agama atau akhirat. Karena Allah sendiri udah bilang dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan abadi selamanya. Maka segala perbuatan yang kita dasarkan untuk agama, insya Allah Allah akan ridhai. Insya Allah Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Raja Ali Haji juga pernah menulis buku, nama bukunya Bustanul Katibin pada tahun 1857. Jadi dia juga pernah menyusun kamus, namanya Kamus Pengetahuan Bahasa. Jadi Raja Ali Haji ini memang sastrawan tulen, betul-betul sastrawan. Oke, untuk tidak memperpanjang intro atau intermezzonya, kita akan coba bahas tentang Gurindam 12 ini. Apa sih isinya Gurindam 12 itu? Jadi untuk memulainya ada muqaddimah dari Raja Ali Haji. Gurindam 12. Gurindam merupakan salah satu bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris untuk setiap bait. 2 baris, kata Raja Ali Haji. Jadi 2 baris ini, yang baris pertama itu namanya syarat, yang baris kedua namanya jawab. Syarat itu adalah sebuah tindakan ataupun fenomena yang terjadi di dunia atau yang dilakukan oleh seseorang. Adapun jawab adalah bentuk dari atau konsekuensi dari perbuatan seseorang tersebut. Bapak langsungkan saja untuk tidak memperpanjang video kita pada pertemuan ini. Bapak hanya akan khususkan pada Gurindam 12 pasal pertama dan pasal kedua. Jadi di antara 12 pasal kita hanya bahas 2 pasal untuk video ini kita hanya bahas 2 pasal. Oke, kita mulai. Pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, jadi ini 2 baris. Yang baris pertama syarat, yang baris kedua jawab. Barang siapa tidak memegang agama,
Jadi orang itu kalau dia tidak punya agama, kalau dia pun beragama tapi tidak memegang erat agamanya, maka tiada boleh dibilangkan nama. Apa maksudnya tiada boleh dibilangkan nama? Dia ini sudah tidak seperti manusia lagi sebenarnya. Karena tidak ada agamanya. Jadi wajib hukumnya bagi kita manusia untuk memiliki agama. Maka daripada itu di Pancasila pun pasal pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Oke, barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Apa itu yang empat? Nah, yang empat ini namanya yang pertama syariat, yang kedua thariqat, yang ketiga hakikat, yang keempat makrifat. Apa itu syariat, Pak? Syariat itu adalah semua hukum-hukum dasar yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Syariat, hukum fikih, salat, puasa, zakat, jual beli, nikah dan segala macam namanya syariat. Ada thariqah atau tarikat. Thariqah, tarikat. Sama sebenarnya. Ini namanya Syafi. Thariqah ini apa? Thariqah itu adalah sebuah jalan di mana dalam thariqah tersebut diajarkan untuk mengenal Allah lebih dalam. Lalu ada namanya hakikat. Hakikat itu adalah semua yang ada di bumi ini, apapun itu yang terjadi dikembalikan kepada Allah. Ada makrifat. Makrifat itu adalah bagaimana kita mengenal Allah. Jadi semuanya ini berjenjang, harus dimulai dari syariat. Jadi tidak bisa langsung ke hakikat ataupun makrifat, tak bisa. Jadi harus ada jenjangnya. Syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Barang siapa mengenal Allah. Nah, ini lanjut ke sajak berikutnya. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan teguhnya tiada ia menyalah. Nah, ya, bagaimana Raja Ali Haji menggambarkannya? Barang siapa mengenal Allah. Jadi kalau kita sudah memegang agama kita, sudah kenal dengan Allah, sudah kenal dengan Tuhan kita, maka seluruh perbuatan kita pasti tidak akan menyalahi dari ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Lanjut. Barang siapa mengenal diri, telah mengenal Tuhan yang bahari. Masya Allah. Jadi dimulai dari mengenal diri kita. Siapa kita? Siapa kita? Mau kemana kita? Untuk apa kita dilahirkan? Untuk menjawab pertanyaan ini saja kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi intinya adalah wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Sungguhnya Allah hanya menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita telah kenal diri kita, maka insya Allah kita akan mengenal Tuhan kita. Lanjut. Barang siapa mengenal dunia, taulah dia barang terpedaya. Jadi ternyata kata Raja Ali Haji, dunia ini hanya memperdaya kita aja. Bahkan ulama-ulama kita sepakat, dunia itu tempatnya fitnah. Tempatnya fitnah. Jadi tujuan dunia itu tiada lain adalah untuk memperdaya manusia, agar kita lalai dari urusan akhirat kita, agar kita lalai dari Tuhan kita, agar kita lalai dari roh kita. Maka kalau kita sudah tahu ternyata dunia ini hanya tempat fitnah saja, maka kita akan tahu bahwa segala tipu daya itu pun tidak akan mempan lagi untuk kita. Jadi dengan tipu daya dunia kita bisa menjaga diri kita dari tipu daya dunia. Wah, kancing mami itu. Lanjut, barang siapa mengenal akhirat. Nah, ini syaratnya nih. Syaratnya, siapa yang mengenal akhirat, taulah ia dunia yang mudarat. Jadi kalau kita sudah mengenal akhirat, akhirat itu banyak manfaatnya. Di sanalah kehidupan yang abadi. Di sanalah kita akan dibangkitkan kembali dan dibalas segala perbuatan kita.
maka kita akan mengetahui bahwa dunia ini hanya mudarat aja semuanya. Semua itu fitnah. Harta fitnah, anak fitnah. Apa maksudnya fitnah? Cobaan. Jadi kita harus benar-benar mempelajari tentang akhirat. Begitu Raja Ali Haji berpesan kepada kita sejak tahun 1800-an telah dipesankan Raja Ali Haji kepada kita semuanya. Lanjut kita sambung pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, maksudnya barang siapa yang mengenal yang ada di pasal 1 tadi, mengenal agama, mengenal diri, mengenal dunia, mengenal akhirat, taulah ia makna takut. Ini dia. Kalau sudah kenal, malah kata Raja Ali Haji kita takut. Seharusnya kita takut. Kenapa kita harus takut? Karena kita tahu dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini hanya tipu daya. Adapun kehidupan yang kekal nanti adalah di akhirat kelak. Di sana tempat kita dibangkitkan dan dibalas semua perbuatan kita. Maka hendaknya kita takut, dan ketakutan itu bukan membuat kita malah takut mati, bukan. Ketakutan itu membawa kita pada tingkat ketaatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Lanjut ke sajak berikutnya. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Ini dia. As-salatu imanuddin. As-salatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama. Jadi kalau diibaratkan agama itu rumah, salat itu adalah tiangnya. Jadi kalau salat itu ditinggalkan, maka rumah tanpa tiang. Gimana caranya rumah mau berdiri kalau ada tiang? Kalau tak ada tiang, tak bisa berdiri. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 termasa. Syaratnya, maksud keadaannya, siapa-siapa saja yang meninggalkan puasa tidaklah mendapat 2 termasa. Jawabnya tidak mendapat 2 termasa. Apa maksud 2 termasa ini, Pak? 2 termasa itu dunia dan akhirat. Jadi puasa itu memberikan keuntungan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa bisa begitu? Di dunia kita akan semakin bersyukur. Semakin bersyukur kepada Allah tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di akhirat, puasa kita akan membawa keuntungan kepada kita. Karena di surga itu ada sebuah pintu. Jadi surga itu banyak pintunya, pintu khusus orang-orang yang rajin sholat. Ada khusus yang rajin puasa, ada yang khusus yang suka berzakat dan bersedekah. Jadi kalau yang rajin puasa nanti Allah akan perintahkan masuk dari pintu orang berpuasa. Tapi ada orang-orang istimewa yang Allah persilahkan masuk dari pintu mana saja. Barang siapa meninggalkan zakat, ini tadi. Barang siapa meninggalkan zakat, tiada hartanya boleh berkat. Jadi kata Raja Ali Haji, siapa yang meninggalkan zakat, hartanya tak akan pernah berkah. Tak pernah berkah ini gimana? Mungkin hartanya banyak, tapi tak bahagia. Mungkin hartanya banyak, tapi tak bisa makan enak. Uang banyak, tapi begitu makan daging, naik tensi, naik kolesterol, naik segala macam. Tak bisa makan buah timun, nanti tensinya turun. Tak bisa. Jadi kalau ingin harta kita itu berkah, maka berzakat. Karena harta kita yang sesungguhnya itu bukan yang kita simpan. Umpamanya uang Bapak 10 juta. Apakah ini uang Bapak? Tidak. Apakah ini untuk Bapak? Tidak. Nanti ada yang untuk orang, untuk perbaiki motor, untuk ini segala macam. Akhirnya bukan milik kita. Milik kita tuh yang mana? Yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita zakatkan, itu yang milik kita. Kapan dikembalikan Allah kepada kita? Nanti di akhirat dibalaskan Allah berkali-kali lipat. Oke, selanjutnya, barang siapa meninggalkan haji, tidaklah dia menyempurnakan janji. Jadi siapa yang meninggalkan haji itu seperti orang yang tidak menyempurnakan janji, atau menyalahi janji, atau mendustakan janji. Janjimu janji-janji palsu, begitu kata orang-orang zaman sekarang kan. Kenapa dikaitkan dengan janji?
Karena wal haji man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan juga haji itu untuk orang-orang yang sanggup. Sanggup itu apa? Sanggup harta, sanggup waktu, sanggup fisik. Tapi ketika ada orang-orang yang sanggup menjalankan itu tapi dia tidak mau berhaji, maka dia seperti orang-orang yang mendustakan janji. Nah, itu pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Adapun pasal-pasal berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan tentang gurindam ini, karena gurindam ini termasuk puisi yang sangat panjang. Ada 12 pasal. Setiap pasalnya terdiri dari beberapa sajak dan baris. Jadi mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan kita bahas maknanya satu persatu. Selanjutnya tugas yang Bapak berikan adalah kalian tulis gurindam 12 dengan menggunakan bahasa Arab Melayu. Jadi tulisannya seperti yang ada di sini. Jadi tulisannya menggunakan Arab Melayu. Bapak tidak menerima yang ditulis dengan bahasa Indonesia, karena kita coba belajar bagaimana aksara Melayu Riau. Sampai di sini video kita hari ini. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.